Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas cara meremote dengan real device. Di sini teman-teman bisa lihat ada sebuah kabel, laptop, PC, dan switch. Kali ini kita akan belajar cara meremote-nya. Ini teman-teman bisa lihat ada beberapa port di switch-nya. Ya, ada beberapa port di sini. Nah, port-port ini namanya adalah interface, teman-teman. Interface ini biasanya digunakan atau bisa juga menyambungkan akses point dari sini ke laptop ataupun PC, teman-teman. Caranya di sini ada konsol port, teman-teman. Konsol port ini terhubung ke kabel ini ya, teman-teman. Lalu kabel ini terhubung ke laptop, bisa juga ke PC, teman-teman. Kira-kira seperti itu cara meremote dengan real device, teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas cara meremote dengan real device di Cisco Packet Tracer. Silakan teman-teman buka Cisco Packet Tracer-nya terlebih dahulu, teman-teman. Jika teman-teman sudah membuka Cisco Packet Tracer, sebelumnya kan kita sudah membahas cara meremote dengan real device ya, teman-teman. Sekarang kita akan bahas cara meremote di Cisco, teman-teman. Teman-teman silakan tambahkan satu switch, gunakan yang paling kiri ya, teman-teman. Lalu tambahkan satu PC. Untuk kabel kita akan menggunakan yang kabel konsol ya, teman-teman. Untuk kabel otomatis kali ini untuk menghubungkan FA ya, teman-teman. Jadi untuk menghubungkan FA ini menggunakan kabel otomatis, teman-teman. Nah, kali ini kita akan meremote ya, teman-teman. Maka kita akan menggunakan kabel konsol, teman-teman. Ini kita tambahkan, kemudian kita pilih port konsol, kemudian kita pilih RS232, teman-teman. Nah, kita akan konfigurasi terlebih dahulu ya, teman-teman. Sebenarnya untuk konfigurasi ini ada dua cara. Bisa melalui switch seperti ini, teman-teman. Kemudian pilih CLI. Nah, seperti ini, teman-teman. Tapi kali ini kita akan menggunakan konfigurasi menggunakan PC, teman-teman. Nah, di sini klik desktop, kemudian terminal, kemudian oke saja, teman-teman. Seperti ini. Sebenarnya sama saja ya, teman-teman. Konfigurasi ini sama saja dengan switch. Ya. Konfigurasi ini sebenarnya sama saja ya, teman-teman. Untuk switch atau PC ini sebenarnya sama saja, teman-teman. Cuma untuk switch ini tidak bisa di real device ya, teman-teman. Jadi bisa menggunakan konfigurasi yang seperti ini ya, teman-teman. Jika teman-teman merasa kurang besar tombolnya, teman-teman bisa klik option, kemudian preference, kemudian font. Nah, di sini ada CLI, teman-teman bisa besarkan seperti ini. Misalkan di sini kita besarkan menjadi 18 misalkan. Kemudian apply. Nah, maka tampilannya akan lebih besar seperti ini, teman-teman. Untuk ininya, untuk huruf-hurufnya. Kira-kira seperti itu cara meremote menggunakan Cisco. Selanjutnya kita akan membahas cara perintah-perintah ya, teman-teman. Perintah-perintah dasar Cisco Packet Tracer, teman-teman. Oke, teman-teman, kali ini kita akan membahas perintah-perintah Cisco ya, teman-teman. Di sini kita hapus saja terlebih dahulu untuk PC-nya, teman-teman. Nah, untuk agar kita bisa masukkan perintah-perintahnya, teman-teman bisa klikkan saja switch-nya seperti ini. Kemudian masuk pada menu CLI. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sendiri
Di sini ada tanda lebih besar ya teman-teman, yang artinya kita masuk pada mode user atau level user ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa klikkan saja tanda tanya teman-teman. Nanti akan muncul komen atau konfigurasi seperti ini. Nah, di sini untuk menu user ini sangat terbatas sekali ya teman-teman untuk komennya. Di menu user ini kita hanya bisa mengetahui ping, SSH, internet. Kita cuma bisa tahu aja teman-teman, cuma bisa seperti ini saja, sangat terbatas sekali teman-teman. Yang kedua ada menu privilege. Teman-teman ketikkan saja enable. Nah, kalau sudah ada tanda pagar seperti ini, maka kita sudah masuk pada mode privilege teman-teman. Seperti ini, kita ketikkan saja tanda tanya. Nah, di sini akan di mode privilege ini akan muncul lebih banyak ini komen atau konfigurasi. Nah, di sini ada tulisan more. More itu artinya lebih. Teman-teman bisa klikkan saja enter. Nah, kalau enter ini untuk memunculkan lebih banyak perintah ya teman-teman, lebih banyak satu. Jadi perintahnya akan muncul di bawahnya satu. Kalau teman-teman ingin muncul lebih banyak perintah, teman-teman bisa klikkan saja spasi teman-teman, seperti ini. Kira-kira seperti itu. Yang terakhir ada mode global konfigurasi teman-teman, atau global configuration. Teman-teman bisa ketikkan saja di sini config itu. Nah, kalau sudah muncul tulisan config, maka kita sudah masuk pada mode global configuration teman-teman. Di sini kita ketikkan saja tanda tanya lagi, menunya akan lebih banyak seperti ini ya teman-teman. Untuk tadi, untuk yang privilege itu hanya bisa memunculkan saja teman-teman, tapi tidak bisa diubah teman-teman. Jadi kita klik aja. Di sini bisa exit, bisa X ya teman-teman, bisa X atau exit ya, itu singkatannya teman-teman, bisa X atau exit. Nah, pada menu privilege ini cuma bisa dilihat saja teman-teman, tapi tidak bisa diubah teman-teman. Maka untuk mengubahnya kita harus masuk pada menu global configuration teman-teman, seperti ini. Di menu ini kita bisa merubah ini teman-teman. Di menu ini kita bisa merubah perintah-perintahnya teman-teman. Kira-kira seperti itu untuk perintah-perintah pada Cisco ya teman-teman. Semoga teman-teman mengerti. Sebenarnya ini tidak harus ini ya teman-teman, tidak harus dihafal. Cuma teman-teman harus ketahui saja. Kira-kira seperti itu ya teman-teman untuk perintah Cisco. Berikutnya kita akan membahas tentang singkatan-singkatan seperti X atau exit ya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas cara membuat password ya teman-teman, agar saat kita melakukan konfigurasi itu lebih aman ya teman-teman, saat kita melakukan konfigurasi di switch. Nah, teman-teman bisa saja switch ya, share lain. Ini kita masuk ke mode privilege terlebih dahulu. Config. Perlu diingat ya teman-teman, kalau pagar seperti ini, tanda pagar seperti ini tidak bisa melakukan konfigurasi ya teman-teman. Dan kalau tanda lebih besar seperti ini, itu untuk konfigurasinya terbatas ya teman-teman. Di sini untuk menambahkan password ya teman-teman, ini teman-teman bisa ketikkan saja enable
password ya. Atau di sini teman-teman bisa coba ya teman-teman. Di sini misalkan N kita tambahkan A dan klik tab. Nah, maka akan langsung ada enable seperti itu ya teman-teman. Kita coba pas, kita tab. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi kita langsung saja untuk enable passwordnya di sini kita tambahkan 123 misalkan untuk passwordnya, kita enter, kemudian exit saja, exit lagi. Nah, jadi gunanya password itu agar saat kita melakukan konfigurasi itu lebih aman ya teman-teman. Jadi kita coba masuk ke mode privilege lagi, enable. Nah, saat kita masuk ke mode privilege, kita akan disuruh masukkan password. Nah, kita ketikkan saja password yang tadi 123. Di sini saya sudah mengetik ya teman-teman passwordnya, cuma masih tidak ada di situnya, di sini tidak ada karena emang defaultnya seperti itu ya teman-teman. Jadi misalkan ada orang lain di samping kita itu tidak bisa lihat passwordnya teman-teman. Kita enter. Nah, untuk melihat passwordnya kan teman-teman ketikkan saja Sauran. Nah, maka akan muncul enable passwordnya 123 seperti itu. Nah, ini tuh masih belum secure ya teman-teman, karena masih bisa dilihat orang lain ya teman-teman. Nah, agar lebih secure atau lebih aman ya teman-teman, ini kita coba masukkan secret password ya teman-teman. Untuk menambahkan secret password di sini teman-teman configure terlebih dahulu ya. Oke. Kemudian kita ketikkan saja enable secret ya teman-teman, seperti itu. Kemudian misalkan passwordnya adalah Cisco ya, Cisco, enter, kita exit lagi. Nah, kita coba ke privilege lagi. Ini untuk passwordnya ini bisa memasukkan yang enable password 123 yang tadi, atau bisa memasukkan yang secret password yang tadi. Kan kita masukkan Cisco secret password ya, kita enter. Nah, kita lihat lagi passwordnya Sauran. Nah, untuk secret password itu akan seperti ini ya teman-teman. Jadi ini tuh seperti di blok begitu ya teman-teman, di blok. Jadi kita tidak bisa lihat ya passwordnya apa untuk enable password. Jadi lebih secure atau lebih aman ya teman-teman kalau menggunakan secret password ya teman-teman. Nah, sebenarnya untuk enable password ini bisa di blok juga seperti ini ya teman-teman. Jadi ini bisa di blok. Caranya ini kita konsisten lagi. Di sini bisa teman-teman ketikkan Cisco kita bisa ketikkan service password ya teman-teman. Service password. Dan encryption ya teman-teman. Encryption. Seperti itu. Kita enter saja. Kemudian kita exit. Nah, kita coba lihat lagi passwordnya teman-teman. Sauran. Kita enter. Nah, maka enable passwordnya akan terblok seperti ini ya teman-teman. Seperti ini. Tapi ini juga masih kurang secure ya teman-teman, atau masih kurang aman ya teman-teman. Karena ini masih bisa dihack atau masih bisa dilihat ya teman-teman. Caranya di sini teman-teman bisa copy saja ya. Kita copy. Kalau kita masuk ke Google ya, kita ketikkan Cisco password secret.
Nah, di sini ada banyak ya teman-teman, tapi kita coba pakai yang Cisco ini type 7D password crack tuh. Kita klik. Nah, di sini kita coba paste ya, kita coba paste, submit. Nah, maka passwordnya akan terlihat ya teman-teman seperti ini tuh, 1 2 3 seperti itu. Jadi agar lebih secure, kita gunakan yang secret password saja ya teman-teman. Kira-kira seperti itu untuk cara membuat password ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas konfigurasi IP lagi ya teman-teman. Video sebelumnya mungkin saya sudah membahas tentang konfigurasi IP, cuma kita akan membahas lagi ya teman-teman, lebih jelas ya teman-teman. Oke teman-teman, kali ini kita akan belajar mengkonfigurasi menggunakan router ya teman-teman. Kita akan mengkonfigurasi IP address menggunakan router ya teman-teman. Di sini kita tambahkan router, kita gunakan yang paling kanan yang 2811 ya teman-teman. Lalu kita tambahkan satu switch. Ini kita tambahkan misalkan 2 PC. Nah, tambahkan 1 PC lagi ya teman-teman. Lalu kita sambungkan menggunakan kabel otomatis tadi teman-teman. Kita sambungkan seperti ini. Ini kita sambungkan lagi. Ya, seperti ini teman-teman. Nah, untuk mengkonfigurasi ini kita di sini seperti yang teman-teman ketahui, di sini sudah berbeda blok subnet ya teman-teman. Yang ini dan yang ini sudah berbeda blok subnet atau udah berbeda segmen ya teman-teman. Nah, di sini pada video sebelumnya kan kita sudah membahas cara mengkonfigurasi. Kita memakai yang ini ya teman-teman, kita on kan ini. Cuma karena di real device itu tidak bisa menggunakan seperti ini ya teman-teman. Jadi kita menggunakan CLI ya teman-teman. Nah, kita akan coba masukkan konfigurasinya ya teman-teman. Nah, sebelum kita mengkonfigurasi ini, kita perlu mengetahui terlebih dahulu teman-teman. Kita akan menggunakan IP berapa, kita harus menentukan teman-teman. Di sini misalkan untuk segmen yang ini kita gunakan IP 10.10.10.0 teman-teman. Gunakan /24 tekan. Lalu untuk segmen yang ini kita akan gunakan IP 20.20.1/24 teman-teman. Nah, untuk FA nya ini kita tentukan juga. Kita gunakan titik 1. Titik 1 ini itu berarti 10.10.10.1 ya teman-teman. Nah, untuk PC 1 kita gunakan titik 2. Untuk PC 2 kita gunakan titik 3. Ini teman-teman. Nah, untuk PC 3 ini kan sudah berbeda blok subnet atau berbeda segmen ya teman-teman. Di sini berarti tambahkan titik 1 untuk FA nya ya teman-teman. Titik 1. Kemudian untuk PC 3 berarti titik 2 teman-teman, seperti itu. Untuk titik 2 titik 1 yang segmen ini itu dari 20.20.20 titik, oh maaf teman-teman, ini titik 0 ya teman-teman, bukan titik 1, bukan titik 0.
Nah, seperti itu. Ini untuk segmen yang ini kita gunakan 20.20.20.1 ya teman-teman untuk FA-nya. Untuk yang ini FA-nya kita gunakan 10.10.10.1 teman-teman. Nah, di sini kita langsung saja konfigurasi. Exit dulu. Perlu teman-teman ingat ya teman-teman, untuk melakukan konfigurasi harus masuk pada menu global configuration teman-teman. Kita konfig. Nah, untuk melakukan konfigurasi pada FA-nya teman-teman bisa ketikkan di sini interface FA. Kita tekan yang tadi kita gunakan FA 0 ya teman-teman, lalu enter. Nah, kita nyalakan terlebih dahulu ya teman-teman. Untuk FA 00 nya kita nyalakan terlebih dahulu 01. Kita nyalakan terlebih dahulu, kita exit, lalu kita nyalakan yang FA 0/1 ya teman-teman. Kita nyalakan, kita masukkan di sini interface FA 0/1. Kita enter, kita masukkan ini ya teman-teman, kita masukkan no shutdown untuk menyalakannya, no shutdown. Nah, maka bisa teman-teman lihat di sini udah menyala ya teman-teman. Untuk PC dan routernya ini sudah nyala ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan IP-nya ya teman-teman. Jadi kita exit terlebih dahulu, exit lagi, kita akan masukkan IP-nya ya teman-teman. Kita ketikkan ya config, kemudian kita masuk ke FA 00 ya teman-teman. Kita masuk ke FA 0/0, enter. Nah, di sini kita masukkan IP address-nya ya teman-teman. Kita ketikkan saja IP address. Karena kita gunakan yang 10.10.10, kita ketikkan 10.10.10.1 ya teman-teman. Di sini karena kita menggunakan reroll device, maka tidak ada /24, tidak ada prefix ya teman-teman. Kita menggunakannya subnet mask teman-teman. 255.255.255.0 teman-teman. Seperti itu. Kita enter. Nah, kita exit saja karena ini sudah terkonfigurasi teman-teman. Nah, kita masuk pada interface FA 01 ya teman-teman. Kita masuk, nah, kita ketikkan IP address-nya teman-teman. Kita gunakan 20.20.20.1 teman-teman. Kita masukkan subnet mask-nya 255.255.255.1. Maaf, titik 0 teman-teman. Kita enter. Nah, ini sudah terkonfigurasi ya teman-teman. Untuk melihatnya teman-teman bisa ketikkan saja show IP interface brief ya teman-teman. Kita enter. Nah, maka di sini bisa teman-teman lihat, di sini ada
tulisan up ya teman-teman, yang berarti ini sudah tersambung atau sudah terhubung ya teman-teman. Kalau down ini belum terhubung ya teman-teman. Nah di sini karena kita sudah mengkonfigurasi routernya, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi PC-nya teman-teman. Jadi kita masuk ke PC 1, ke desktop dan IP configuration. Nah, kita gunakan IP 10.10.10.2 teman-teman. Subnet masknya kita masukkan 255.255.0. Nah, default gateway-nya kita masukkan yang tadi ya teman-teman, kita masukkan 10.10.10.1. Oke. Untuk default gateway-nya. PC 2 kita masukkan juga IP-nya. 10.10.10.3 teman-teman. Subnet masknya kita masukkan 255.255.0. Default gateway-nya kita ganti seperti tadi teman-teman, 10.10.10.1 gitu ya teman-teman. Nah, karena PC 3 ini sudah berbeda blok subnet atau sudah berbeda segmen, kita masukkan IP-nya 20.20.20.2 teman-teman. Untuk subnet masa masih sama, 255.255.255.0. Nah, default gateway-nya kita masukkan yang 20.20.20.1 teman-teman. Itu untuk IP configuration ya teman-teman. Seperti ini sudah terkonfigurasi semua ya teman-teman. Sekarang kita akan tes mengirimkan data atau paket ya. Ini kita coba kirimkan dari PC 1 ke PC 2, sukses. PC 2 ke PC 1, sukses juga. Kita akan kirimkan dari PC 2 ke PC 3. Awal-awal memang pilot ya teman-teman, memang gagal seperti itu, kita coba lagi baru sukses. Nah, kita coba dari PC 1 ke PC 3, sukses ya teman-teman. Jadi kira-kira seperti itu untuk konfigurasi IP address ya teman-teman. Selanjutnya kita akan membahas perintah N ya teman-teman. Nah, teman-teman, sebenarnya untuk perintah N ini cukup mudah ya teman-teman, seperti perintah exit ya teman-teman. Di sini misalkan teman-teman sedang mengkonfigurasi, jadi coba kita masuk pada mode privilege. Nah, kita ketikkan misalkan sini control. Nah, ini kan masuk pada menu global configuration ya teman-teman. Ketikkan FA, kita coba ketikkan in FA misalkan. Nah, kita kan masuk pada menu NFA seperti ini ya teman-teman. Nah, kalau kita klik ketikkan exit ya, nah kita masih berada pada menu global configuration ya teman-teman. Cara agar kita misalkan dari menu config if ini keluar langsung ke menu privilege itu cukup mudah ya teman-teman. Kita coba login. Nah, di sini teman-teman bisa ketikkan saja N atau selesai. Nah, maka akan kembali pada tampilan privilege ya teman-teman. Kira-kira seperti itu untuk perintah N ya teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton ya teman-teman. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.